kita segera mulai untuk pertemuan minggu ke-14 ya. Minggu ke-14 kali ini tanggal 24 ya, bukan 23, 24 November 2021. Saya lanjut materinya. Pendekatan klasik dalam desain filter adalah untuk mempertimbangkan prototipe low pass dengan respon frekuensi dan magnitudo yang dinormalisasi, yang dapat diubah menjadi filter lain dengan respon frekuensi yang diinginkan. Sebenarnya cukup banyak upaya yang dimasukkan dalam rancangan filter low pass dan mengembangkan transformasi frekuensi untuk memetakan filter low pass ini saya harusnya ini low pass ke jenis filter yang lain. Jadi beberapa syarat kalau kita buat filter itu harus disesuaikan kriterianya, dihasilkan dengan kausal tadi, maksudnya pada real function, jadi pada time 0 sampai time positif begitu ya. Kemudian sifatnya stabil, artinya konsisten menghasilkan bentuk sinyalnya, atau juga sifat linearitasnya, jadi tidak ada pergeseran fase misalkan seperti itu, dan memiliki koefisien bernilai real sehingga dapat digunakan dalam aplikasi real time dan direalisasikan pada filter pasif atau filter aktif. Nah ini sekali lagi saya juga belum cari tahu untuk filter pasif dan filter aktif. Oke, nanti mungkin kita bisa cari tahu, baca lagi di buku teks. Oke, nah selain bentuk yang disampaikan di awal, kita kenal ada magnitude square function. Ini kan bentuknya magnitude di square, di akar, dikuadratkan. Nah, magnitude square function ini kita nyatakan sebagai bentuk umum dari low pass filter. Kita punya 1/1 plus f fungsi omega kuadrat. Nah, dari sini karakter dari low pass secara matematis itu didefinisikan misalkan untuk frekuensi rendah yang mendekati 0, maka harga ini akan menjadi 1, dan untuk high pass ketika frekuensinya ini tinggi atau mendekati tak hingga, maka nilai dari magnitudo square function ini akan menuju 0. Jadi kalau yang bawahnya tak hingga, dia akan menghasilkan 0. Kalau yang bawahnya ini 0, dia akan menghasilkan 1/1 plus 0, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari low pass filter yang umum secara matematis. Tentu saja pada saat melakukan desain ini kita masih banyak yang perlu dikerjakan, seperti perlu memilih dari fungsi yang sesuai, dan faktorisasi ketika itu nanti akan berhubungan dengan transformasi Laplace dan juga berhubungan dengan realisasi di time domain. Jadi kalau kita coba lihat di sini dengan kriteria filter yang sudah kita jelaskan, ada rentang pada passband dan stop band. Di sini ada beberapa jenis filter. Desainnya itu ada Butterworth low pass filter, ada Chebyshev low pass filter. Ini persamaannya dari bentuk magnitude square function yang dijelaskan tadi. Nah, tentu saja ini saya tunjukkan dengan cepat saja. Jadi ada Butterworth, ada Chebyshev, ada Cauer, dan yang lain-lain. Tapi ini yang paling umum disampaikan pada saat kita bicara dengan analog filter. Nah, tipe-tipe filter yang dihasilkan kurang lebih akan seperti ini. Nah, kalau kita bicara tentang bentuk ini, ada Butterworth, ada Chebyshev tipe 1, Chebyshev tipe 2, dan elliptic. Nah, ini punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Sebagai contoh dari bentuk kurva, Butterworth itu di sini cenderung stabil di angka 1, atau di bagian passbandnya dia cenderung stabil. Tapi pada saat transition ini relatif lebar dari rentang frekuensi tertentu menuju frekuensi stop bandnya, dan bagian stop bandnya ini relatif tidak terlalu menuju 0. Nah, sedangkan yang Chebyshev tipe 1 ini berkemungkinan kebalikan dari Butterworth, di mana stop bandnya relatif stabil di sekitaran 0,
kemudian transisinya cukup tajam tetapi akan menghasilkan ripple atau bentuk passband yang tidak pas satu begitu ya, atau berfluktuasi begitu. Sedangkan Cebisev tipe 2 ini berusaha memberikan nilai passband yang relatif dekat ke satu, sedangkan transition yang cukup tajam ini hanya akan memberikan efek stop bandnya yang bervariasi. Sedangkan untuk eliptik ini mungkin bagian stop band dan passband dan stop bandnya relatif berfluktuasi, ada efek Gibbs di situ, dan tetapi bagian transitionnya dia yang sangat tajam atau paling tajam. Oke, kurang lebih mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan.